Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila goya, syukran bila nihayah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Muhammad. Langsung saja, pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Muhammad Sakti Iqbal memandu acara dari awal hingga akhir untuk presentasi kelompok 1 pada kesempatan kali ini. Langsung saja ke acara, yaitu memperkenalkan kelompok yang akan dibawakan oleh penanggung jawab kelompok 1. Kepadanya dipersilakan. Suara aku ada gak? Atau kekeresakan? Adalah Ya, izin memperkenalkan. Ada. Ya. Kekeresakan. Izin. Kekeresakan nggak? oh, Ada suaranya ada. Oke. Izin memperkenalkan anggota kelompoknya. Kita ada bertujuh. Yang pertama ada Afifah, ada Hikmah, ada aku sendiri. Terus ada Iqbal, ada Raihan Fatur, ada Siti Fatimah, sama ada Sinta Malia. Ya, langsung ke acara selanjutnya, menjelaskan filosofi nama kelompok yang akan dibawakan oleh Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan memilih Auguste Comte sebagai nama kelompok. Karena Auguste Comte adalah bapak sosiologi, bapak pertama sosiologi yang seluruh karyanya menekankan moralitas dan kemajuan moral sebagai pengetahuan dan upaya manusia. Auguste Comte juga memperkenalkan ilmu sosiologi dan aliran positisme. Auguste Comte merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi sehingga ia mendapatkan julukan sebagai bapak sosiologi dunia. Comte juga pernah menerbitkan salah satu bukunya yang berjudul Système de Politique Positive. Salah satu sumbangan pemikirannya juga terhadap sosiologi adalah tentang hukum kemajuan kebudayaan masyarakat yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu ada zaman teologi, zaman metafisika, dan zaman positif. Comte juga orang pertama yang membedakan filsafat alam dari sains secara eksplisit. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Hikmah.
sebelum ke hikmah, izin berbicara dulu ya. Jadi kita dari kelompok 1 itu kebagian temanya adalah sosiologi. Jadi kita mencari kasus tentang sosiologi. Gak apa-apa ke slide yang tadi aja yang judul. Nah, karena kita kelompoknya sosiologi, jadi kita mengambil kasus tentang perceraian yang meningkat saat pandemi ini. Lalu selanjutnya latar belakangnya akan dijelaskan oleh Hikmah. Boleh Hikmah? Ya gimana? Hikmahnya belum masuk ya? Gimana PJ kelompok 1? Kenapa? Ya udah tuh dilanjut aja dulu slide-nya yang latar belakang. Mau nunggu apa? Ini slide-nya udah di ke latar belakangin belum? Nah, iya ini. Bisa sama teman-teman dibaca dulu ya sebelum dijelasin sama Hikmah. Ya dibaca-baca dulu aja. Andika baca ya Andika. Ya udah ya, mungkin Hikmahnya juga masih tidak bersuara, mungkin masalah jaringannya. Jadi izin mengambil alih aja ya. Latar belakang, ini suara aku ada kak? Adalah. Ya, jadi latar belakang kenapa kita memilih kasus ini adalah karena pertama kasus ini hangat ya terjadi di tengah COVID-19. Sebenarnya kasus perceraian itu memang sering terjadi di eh, sering terjadi di beberapa waktu gitu. Tapi pada saat COVID-19 ini kasusnya tuh meningkat gitu. Meningkatnya tuh yang benar-benar drastis. Nah, oleh karena itu kita memilih kasus ini untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Terus juga hubungannya dengan sosiologi karena ini tuh salah satu dampak COVID-19 yang dilihat dari sudut pandang sosiologi karena
dari perceraian itu bisa merubah tatanan sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, selanjutnya. Apa ya? Jadi rumusan masalah yang kita ambil itu, yang pertama ada apa itu sosiologi, kemudian bagaimana kasus perceraian, yang ketiga apa yang menyebabkan perceraian, keempat apa dampak positif, apa dampak negatif perceraian, kemudian dampak positif perceraian, dan yang terakhir apa solusi dari kasus perceraian. Next. Yang pertama berbicara mengenai pengertian sosiologi. Secara terminologi dulu ya, sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yakni kata sosius dan logos. Sosius yang berarti kawan, berkawan, atau bermasyarakat. Sedangkan logos berarti ilmu atau dapat juga berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian, secara harfiah, istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Pengertian di sini itu mengambil dari pendapat Titirim Sokorim. Ia mengemukakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Contohnya, antara gejala ekonomi dengan non-ekonomi, seperti agama, gejala keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dan sebagainya. Nah. Iya, pipa. Boleh. Selanjutnya adalah kasus perceraian. Angka perceraian meningkat di masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada jumlahnya mengalami peningkatan sejak penerapan AKB atau angka adaptasi kebiasaan baru. Jadi itu semenjak diterapkannya AKB atau adaptasi kebiasaan baru, banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan atau menurunnya pendapatan. Jadi kemungkinan si istrinya itu tidak tahan dengan keadaan tersebut, makanya ia menggugat cerai suaminya. Yang kedua ada Panitera Muda, gugatan Pengadilan Agama Soreang Ahmad Sadikin menyatakan dalam sebulan rata-rata pengajuan proses cerai mencapai 800 berkas per hari, bisa melayani 150 gugatan cerai. Hal ini disebabkan karena banyaknya gugatan tersebut karena alasan suaminya tidak menafkahi, suaminya tidak memiliki pekerjaan, atau hanya dimanfaatkan oleh suaminya karena sang istri bekerja di luar negeri sebagai TKW. Yang ketiga, dibatasinya pendaftaran hanya 10 orang. Karena melonjaknya gugatan cerai di bulan Mei 2020, sampai panitia sangat kewalahan untuk menangani kasus itu, panitia memutuskan untuk membatasi pendaftaran perceraian. Selanjutnya, pada Juni 2020, pihaknya menerima 1.012 gugatan cerai. Karena akibatnya dibatasi karena bulan Juni dulu warga mulai memadati pengadilan agama lagi untuk mengajukan gugatan cerai. Terima kasih. Penyebab kasus perceraian meningkat. Jadi saya akan menjelaskan penyebab kasus perceraian yang meningkat pada pandemi Yang pertama itu keadaan ekonomi yang menurun akibat pandemi. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa di pandemi ini banyak sekali ya yang di PHK gitu.
dari segelintiran orang gitu. Nah, itu pun menjadi salah satu faktor menurunnya ekonomi rumah tangga dan menjadi penyebab perceraian seorang suami istri. Nah, kedua, stres akibat pekerjaan rumah yang bertambah. Jadi, ketika orang pada di rumah atau yang lainnya juga di rumah, pekerjaan ibu sebagai rumah tangga itu semakin bertambah. Misalnya cucian banyak, gosokan banyak, dan itu pun mengakibatkan psikologi seorang istri jadi gimana gitu. Nah, itu juga bisa salah satu penyebab perceraiannya. Karena di data, kalau nggak salah itu 70% yang menggugat perceraian itu adalah dari istri dan 30%-nya dari suami. Hubungan yang tidak harmonis. Ini satu poin ya yang sudah ada konflik sebelumnya. Jadi misalnya sebelum pandemi emang udah ada konflik, cuman masih ditahan-tahan. Tapi pas pandemi mungkin puncaknya, makanya sepasang suami istri itu memutuskan perceraian lebih baik gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Makasih. Ya, dampak negatif dari perceraian yang pertama, anak menjadi korban. Ya karena mungkin suatu konfliknya di keluarga, hubungan antara suami dan istri menyebabkan anak menjadi korban ataupun menjadi pelampiasan dari kekesalan kedua orang tuanya. Yang kedua, bencana keuangan dikarenakan banyaknya karyawan yang di PHK membuat mata pencaharian pun semakin berkurang sehingga menjadi kritis gitu, dan banyak keluarga pun yang menjadi kewalahan untuk mencari tambahan untuk ekonominya. Yang kedua, gangguan emosi. Ya benar, karena memang untuk ini pun kasus perceraian pun membuat emosinya antara kedua belah pihak pun menjadi semakin besar gitu. Dan dampak buruk bagi orang tuanya pun menjadi besar dikarenakan memang untuk mengasuh anak-anaknya pun menjadi kewalahan gitu di antara suami dan istrinya. Dan masalah pengasuhan anak pun itu pun termasuk. Dan masa remaja kedua, itu yang sering terjadi kepada orang tua, yaitu yang sering kita sebut dengan pubertas kedua gitu. Lalu dampak positifnya dari perceraian ini pun terlepas dari siksaan KDRT. Mungkin dikarenakan masalah sudah selesai, lalu sudah saling mengikhlaskan antara suami dan istrinya, yang membuat kasus siksaan KDRT pun semakin menipis. Yang kedua, hidup aman dan nyaman. Dikarenakan konflik-konflik yang di keluarganya pun sudah selesai, hidup keduanya pun menjadi aman dan tentram. Yang ketiga, anak pun menjadi mandiri. Terlepas dari mental si anaknya pun membuat anak pun menjadi mandiri. Ya, terima kasih. Setelah kita lihat tadi dari kasus dan dampak positif dan dampak negatifnya, setelah dianalisis ternyata kan pandemi ini tuh membawa dampak terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia kan. Nah, oleh karena itu dilihat juga ternyata dampak ekonomi sama dampak sosiologi itu tidak dapat dipisahkan gitu. Keduanya tuh terkait erat. Contohnya tadi juga kan salah satu dampak dari perceraian adalah karena ekonomi di keluarga tersebut makin buruk gitu. Yang kedua, perceraian itu terjadi karena hubungan yang tidak baik antara suami dan istri, dan itu tuh termasuk ke jenis hubungan antar individu dan individu, atau dua kadang-kadang kan anaknya teh kadang ada yang mihak ke mamahnya, ada yang mihak ke ayahnya gitu.
Berarti itu eh, contoh yang antara satu individu dan kelompok. Eh, yang ketiga, setelah terjadi perceraian itu biasanya hubungan antara si mantan suami sama mantan istri pas udah cerainya itu nggak bakalan bisa baik lagi kayak dulu gitu, bakalan tetap ada apa wae gitu, pokoknya mah nggak bisa baik-baik lagi kayak semula lagi. Dan keadaan seperti itu merupakan salah satu contoh konflik sosial dari bidang sosiologi. Sebelum ke kesimpulan, di sini ada hikmah nggak? Hikmah, kalau ada nyaut. Dari dari tadi juga aku tuh ngeliat ada hikmah, tapi gak bersuara wae. Iya, dia belum masuk. Oke, ya udah nanti mungkin hikmah pas bagian menjawab pertanyaan ya. Jadi kesimpulannya dari keseluruhannya ini bahwa pandemi itu membawa berbagai dampak, bukan hanya sosiologi saja, tapi ke dampak ekonomi juga, terus mungkin ke pendidikannya yang kita rasain sekarang. Dan pada saat pandemi ini juga, perceraian itu kasusnya meningkat, yang benar-benar meningkat sampai tadi kan dijelasin si gedungnya teh sampai gak muat itu orang-orang antrinya teh. Yang ketiga, ternyata selain memiliki dampak negatif, perceraian juga memiliki dampak positif. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Ya, kita saksikan video ILM, Iklan Layanan Masyarakat, persembahan dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Lupa. Enaknya aja kamu ngomong, aku juga saya kerja pakai kamu, mana kamu, aku juga nggak kayak kamu. Gak bisa gitu. Salam. Ih,
Naon, Jadi, seperti itulah contoh iklan layanan masyarakat tentang perceraian, yang dimana dalam video tersebut seorang anak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya. Meskipun begitu, orang tua harus tetap bisa menyayangi dan memberikan anak yang terbaik. Selanjutnya yaitu solusinya yaitu utamakan mental anak daripada ego. Jadi para orang tua harus mengutamakan dulu mental si anak daripada ego kedua orang tua tersebut. Lalu gunakan kepala dingin dan sabar saat menghadapi masalah. Jadi ketika para orang tua sedang ada rasa kesal, sedang marah gitu, sebisa-bisa mungkin ketika mau bertindak harus menggunakan kepala dingin. Tetap berhubungan baik setelah cerai. Dan meskipun para orang tua sudah cerai, mereka harus bisa berhubungan baik demi kebahagiaan anak juga. Beri pengertian dengan baik kepada anak. Dan tetap temui dan beri nafkah kepada anak. Karena meskipun orang tua bercerai, biaya anak tetaplah tanggung jawab dari orang tua tersebut. Ya, acara presentasi sudah selesai. Lanjut ke sesi diskusi tanya jawab. Baik, kita mulai sesi tanya jawab. Tuh. Sebelumnya mau disepakati dulu berapa termin. Satu termin aja ya. Bentar. Iya boleh deh. Iya maksudnya gitu deh. Yang bener emang. Di sini langsung tanya jawab habis video ILM. Gimana tuh? Izin masuk, tapi kemarin Ibu bilangnya penilaian dulu, kritik dari kelompok penilai, gitu. Oh iya udah iya, maaf ya, nggak tahu. Ya silahkan kelompok penilai untuk memaparkan kritik dan saran dan penilaian terhadap kelompok satu. Waktu tempat dipersilakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini Aina ingin menyampaikan penilaian dari kelompok 2 ya.
Kalau dari segi penyampaian materi itu bagus ya. Tapi yang kurang kalau menurut kelompok 2 itu dari gestur kan. Tadi kan kalau di Google Meet sendiri kan kita rada kadang-kadang patah-patah gimana gitu ya. Jadi kan kurang kelihatan gitu gesturnya. Terus kalau dari segi kerja sama kelompok tadi ya, kalau menurut penilaian kelompok 2 itu mungkin tadi kan ada ya salah satu dari kelompok kelompok 1 itu yang belum bisa masuk ya. Itu menurut kelompok 2 menurut kelompok 2 itu harusnya di awal dicek-cek dulu gitu, gimana kalian bisa nggak atau ada kendala gitu. Iya itu kalau dari segi penyampaian, kalau dari segi materi ya dari kelompok 2. Boleh dari kelompok 2 yang lain, dari SIPA boleh dari segi videonya gitu. Ya, kalau dari segi videonya, sebenarnya tadi udah bagus ya videonya kan udah disatuin dalam satu materi di PPT. Cuman tadi kan mungkin kendala ini ya, kendala suaranya. Nanti mah kalau saran dari kelompok 2, nanti sebelum presentasi kalau bisa dikirimin dulu aja videonya gitu ke grup atau ke PJ-nya dulu. Jadi biar nanti kelompok yang menilai itu bisa menilai dari awal sampai akhir gitu. Kan tadi kan kendalanya kan karena suaranya kurang jelas, jadi kita nggak bisa menilai secara keseluruhan. Itu sih paling kalau dari segi videonya. Selanjutnya. Mau nambahin dikit ya tentang video tadi. Nah, video tadi kan tuh udah keren banget ya tampilannya, udah keren. Cuman kalau menurut kami ya kurang puas karena tampilannya tuh terlalu kecil kan, itu kan disatuin ya sama PPT ya. Nah, itu tuh tampilannya agak kecil, jadi kurang puas gitu. Udah sih, sekian. Yang lainnya udah bagus. Iya, sekian ya penilaian dari kelompok 2. Terima kasih, semoga bisa diterapkan ya. Iya, sama-sama. Makasih buat masukan-masukan dari kelompok 2 ya. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi untuk presentasi-presentasi selanjutnya. Ini mau ditanggepin dulu apa gimana? Oke, baik, kepada PJ kelompok 1. Atau mau yang lain? Dari aku dulu ya, nggak apa-apa. Nanti habis ini teman-teman yang lain. Siap. Yang pertama yang hikmah susah masuk itu, ya mohon maaf ya ke teman-teman jadi lama gitu presentasinya, padahal sekarang kan harusnya 2 kelompok, harusnya cepat gitu ya. Ya mohon maaf ini mah nggak dicek dulu teman-temannya. Terus yang masalah video, ya itu maaf aku telat nge-share-nya karena sebenarnya mau di-share teh filenya gede gitu, tapi sekarang mah udah aku share itu link Google Drive-nya ada di grup ya kalau misalnya mau nonton. Dan kalau misalnya masalah layarnya kecil, sebenarnya bisa di Zoom bukan itu teh Google Meet-nya kalau di HP bisa di apa sih namanya digituin gini pakai jari kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang masih kecil kan bisa di Zoom, kalau misalnya emang masih kecil ya mohon maaf karena emang kita bikin videonya dari awal dibentuk dalam potret gitu, nggak landscape, jadi emang segitu adanya ya. Mohon maaf semuanya. Terima kasih juga atas saran-sarannya. Teman-teman yang lain mungkin ingin menanggapi. Aku boleh dong. Izin menanggapi ya. Untuk soal mungkin saya rasa kita masih kurang persiapan waktu gitu, waktu presentasinya gitu. Kalau segi materi sih saya yakinin mungkin dari kalian semua paham. Cuman kita masih kurangnya waktu hari ininya aja gitu, kurangnya persiapannya aja gitu. Terus sama dari rasa video juga mungkin ada kesalahpahaman dari sayanya gitu. Terima kasih gitu, dan mohon maaf juga. Silakan ada yang lain boleh menanggapi. Ya, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Sepertinya tidak ada ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk kedepannya semoga lebih baik lagi presentasi-presentasi ke depannya ya. Ini bisa jadi ibroh ya. Baik, ke sesi tanya jawab.
sesi diskusi ya. Untuk yang mau bertanya, boleh ketik di room chat. Bentar. Aku cinta peace. Caps lock, cap lock, cap lock. Oke ya, aku cinta peace. Dimulai dari 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Baik, udah ada nih ya penanya. Bentar. Gary, boleh? Silahkan bertanya. Siap. Iya. Terima kasih kepada kelompok 1. Ya, izin bertanya ya. Kan tadi disampaikan gitu bahwa di masa sekarang tuh di masa pandemi itu kan tingkat perceraian itu kan meningkat kan. Ada nggak sih cara atau pendapat gitu dari kelompok 1 bagaimana sih biar apa sih bukan tingkat ya, kayak cerai itu menurun gitu kan. Perceraian dalam Islam itu kan diharamkan kan. Nah, ada nggak sih solusi dari kelompok 1 gitu biar tingkat perceraian ini menurun gitu. Itu aja sih, terima kasih. Oke. Mau ditampung dulu apa langsung? Oke, ditampung dulu kayak sabinya. Baik, yang kedua, Aina Fitri. Silahkan pada saudari Aina Fitri. Lanturkan pertanyaan. Ya, izin bertanya. Tadi kan kalian jelasin ya tentang penyebab kenapa kasus perceraian tuh meningkat pas masa pandemi ini. Kalau menurut Aina sendiri ya, itu kan kenapa gitu? Kenapa gitu? Kan kalau dibandingin nih mereka cerai sama nggak cerai gitu, apa perbedaannya gitu? Kan kalau bukannya mereka cerai itu bukannya nambah mereka buat kayak nambah kesulitan bagi mereka gitu. Kan kalau bareng-bareng gitu, kalau bareng-bareng kan mereka bisa kayak kerja sama gitu. Kalau menurut pendapat kelompok 1 sendiri gimana gitu? Boleh diketik ya Aina. Moderator boleh jawab dulu pertanyaan yang 1 gak? Biar cepet. Iya, kenapa Kak? Ya, ini mau langsung dijawab pertanyaan 1 boleh? Oh, ya udah silahkan. Nanya.
Ya, dari aku dulu ya, ingin menjawab pertanyaan Gary. Cara atau pendapat bagaimana agar perceraian itu peningkatannya menurun gitu ya, karena menurut Islam itu haram tadi kata Gary mah ya. Kalau tapi ya ini menjawab, kalau kata aku mah sebenarnya kan bukan haram ya cerai itu, cuman tidak disukai oleh Allah dan Rasul gitu ya, jauh dari sifat Rasul gitu. Nah, sebenarnya kan mungkin adanya perceraian juga bagi keluarga itu teh salah satu bentuk menyelesaikan masalah gitu. Karena kan sebenarnya kita juga kalau misalnya memutuskan sesuatu kan dilihat ini teh kalau misalnya cerai teh banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya gitu. Kalau misalnya mungkin bagi keluarga tersebut, kalau misalnya rumah tangga itu dilanjutkan, lebih banyak kerugian atau keburukan yang akan terjadi. Makanya mereka cerai gitu. Cara agar menurun ya kalau misalnya mau menurun mah ya itu tadi masalahnya harus diselesaikan dengan sabar gitu. Pakai otak yang dingin gitu, jangan marah-marah, jangan gampang panas pas menyelesaikan masalah gitu. Kalau dari aku, mungkin ada dari teman-teman yang sekelompok dulu mau nambahin. Iya, gimana? Ada yang mau menanggapi pertanyaan? Izin nambahin ya. Oke, siap lanjut. Izin nambahin ya. Iya, silahkan. Kan bagaimana agar perceraian itu menurun. Nah, seharusnya sebelum nikah terus udah ada perjanjian kan kalau nikah itu buat sehidup semati, buat menerima suka dan duka. Jadi kalau nggak mau nerima suka dan duka, mendingan nggak usah nikah aja. Jadi apa ya, sebagai istri tuh harus menerima kekurangan suami, jangan mau pas lagi enaknya aja. Pas lagi susahnya juga harus dilakuin bareng-bareng, susah senang bersama gitu. Kalau suaminya lagi kehilangan pekerjaan, ya didukung, didoain kayak gitu biar nggak jadi cerai. Kita juga harus nanya-nanya ke ustadz atau ustazah solusinya kayak gitu sih. Oke, ada yang mau menambahkan lagi dari kelompok satu dulu atau yang lain? Kalau masih ada dari kelompok satu, silahkan. Sepertinya tidak ya. Oke. Ada. Gibel. Oh iya, silahkan Sinta. Ya, di sini tuh kan Gary tadi tanya solusi gimana agar tingkat perceraian tuh menurun. Sebenarnya tadi di PPT udah ada ya solusinya beberapa, tapi ini nambahin dikit. Yang pertama tuh kita bisa saling memberi pengertian antara kedua orang tua. Terus memaklumi kalau misalkan kita tuh sekarang lagi dalam masa pandemi gitu ya. Masalah yang baru di kehidupan kita. Yang ketiga, memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, terus memperbaikinya lagi gitu. Terus produktif, karena misalkan terkena PHK gitu ya, kita tuh mencari solusi baru apa yang harus kita lakukan, nggak hanya berdiam diri agar perekonomian tuh tetap stabil, sama konsultasi bisa ke tadi kata siapa tuh Afifah ya, ke ustaz, ke siapa lagi tuh yang mampu memberikan solusi gitu. Paling itu aja, makasih. Iya, terima kasih. Ada lagi dari kelompok atau mau langsung dilempar ke audiens? Ya, sebenarnya ke audiens langsung ya. Oke, langsung ada yang mau menambahkan, lanjut aja. Oh, udah ada loh, Insani langsung. Izin nambahin ya. Sedikit tentang bagaimana agar perceraian itu menurun. Kan sebenarnya ya
apa ya, cara perceraian itu menurun tergantung dengan si suami dan istrinya itu gitu. Apalagi gitu ya, kalau misalnya dikaitin di Indonesia, apalagi pada masa pandemi ini, angka perceraian itu semakin meningkat gitu dari biasanya. Karena mungkin ada hal dari masalah ekonomi atau sistem yang lainnya gitu, dan disitulah harus ada supporting system yang bisa muncul baik itu dari internal maupun eksternal. Nah, internal itu seperti apa? Misalnya dari keluarga besar yang bisa menyelesaikan masalah di antara keduanya gitu. Misalnya antara suami istri itu mereka tuh harus berpikir untuk melakukan hal-hal positif bersama atau bersilaturahmi meskipun tidak secara langsung mereka tuh nggak tahu sebenarnya pada saat itu mereka sedang bersilaturahmi meskipun hubungan mereka sedang rusak gitu. Jadi harus ada supporting dari keluarga juga. Terus juga misalnya nih dari pihak masyarakat, lembaga dan pemerintah juga harus ada tuh sosialisasi agar perceraian itu menurun. Apa dicari solusi bersama gitu. Terus mensosialisasikan tentang pentingnya keeratan hubungan keluarga baik antara suami dan istri maupun orang tua dan anak. Begitu Meren dari aku mah. Terima kasih. Oke ya, mengingat waktu yang tidak memadai, ini pertanyaan langsung ke pertanyaan Ainanya. Cek, ini teh emang ini. Jawablah pertanyaan dari Aina. Oh, pertanyaan dari Aina. Kenapa? Aina benar kan pertanyaannya kayak gitu kayak yang di PPT atau beda? Iya, kurang lebihnya gitu, tapi kalau lebih detailnya aku udah kirim di chat. Oh, tapi di room chat. intinya kayak gitu kan ya? Iya. Kenapa di pandemi ini malah cerai gitu, bukannya cerai itu malah nambah masalah. Ya tahu ya itu mah ada keluarga masing-masing gitu. Tapi tadi juga udah aku sempat singgung di pas ngejawab pertanyaan pertama, kan setiap keluarga teh punya perkiraannya masing-masing. Ada juga yang mungkin karena bercerai itu malah menyelesaikan masalah gitu. Banyak hal-hal yang negatif yang terlepaskan setelah bercerai gitu. Mungkin kan kayak misalnya seorang suami, misalnya dia selama pandemi teh di PHK susah gitu untuk menafkahi keluarganya. Ya udah dia ngelepasin aja keluarganya, dia yang penting diri dia sendiri ternafkahi gitu. Kan mungkin itu juga menurut dia masalah selesai gitu. Itu kalau dari aku. Mana yang lain? Iya, dari kelompok satu sendiri ada mau nambahin lagi? Atau mau langsung dilempar? Dilempar aja kali ya. Ini ada Ridwan. Oke, Ridwan. Oke. Gini ya, kalau itu misalkan urusan kenapa kok cerai, bukannya cerai malah bikin nambah masalah. Alasannya sih, tadi kan kata Aina itu, kan dengan cerai itu jadi masing-masing gitu. Kenapa kok gak kerjasama gitu? Karena gini, alasan tiap orang, iya benar kata tadi. Alasan tiap orang itu beda-beda. Tapi permasalahan itu gak kebanyakan cewek itu matre gitu. Jadi ada yang cewek itu mempermasalahkan keuangan terus dia cerai gitu. Ada juga kebanyakan itu masalah hati sih. Kalau hatinya misalkan ya dikasari sama suaminya atau gimana, terus jalan terbaik buat solusi itu cerai, ya gimana lagi gitu. Gitu sih dari tambahan aja sedikit. Oke, makasih. Gimana
PJPis, ini mau dilanjutin apa mau di next ke presentasi kedua? Di next aja tuh, kasihan kelompok 4. Takutnya kehabisan waktu. Oh ya udah. Barangkali ada penanya yang nggak puas terhadap jawaban atau tambahan-tambahan dari teman-teman, boleh ditanya di balik layar ya. PC aja, PC Lala jago. Oke. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari presentasi kelompok 1 ini. Ya, karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Karena kebenaran itu hanya datang dari Allah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut presentasinya ya? Iya, ke kelompok selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul untuk belajar bersama di kelas kita yang kita cintai ini, yaitu di mata kuliah pengantar ilmu sosial. Sebelumnya, saya dan beberapa rekan saya izin untuk off cam karena terdapat beberapa gangguan. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ismi Delisna dari kelompok 4 akan memandu jalannya presentasi hari ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yaitu Afif Lutfi Dwi Cahya, Ahmad Faiz Fauzan, Dewi Fitri Hanifah, Hasanuddin, Ildira Azahra, Ismi Delisna, dan Siva Nurhaliza. Di sini kami kelompok 4 memilih nama Dr. Kartodirjo. Untuk penjelasan filosofi nama kelompok akan dipaparkan oleh Ahmad Faiz Fauzan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa kita memilih nama kelompok pakai nama Dr. Sartono Kartodirjo. Nah, jadi Dr. Sartono Kartodirjo itu nama lengkapnya Profesor Dr. Aloysius Sartono Kartodirjo adalah sejarawan Indonesia. Dia tuh pelopor dalam penulisan sejarah dengan cara pandang Indonesia. Semasa hidupnya dia menjadi dosen di Universitas Gajah di UGM dan dinobatkan sebagai guru besar UGM. Selain ngajar di UGM, beliau juga mengajar di IKIP Bandung yang sekarang ya UPI di UPI Bandung. Terus beliau tuh menempuh studi di jurusan Sejarah Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1956. Kemudian melanjutkan di Yale University Amerika Serikat untuk gelar Master of MA pada tahun 1964. Nah, beliau juga menempuh studi doktoral di Universitas Amsterdam dan meraih gelar doktor dengan predikat cum laude pada tahun 1966. Beliau menulis buku berjudul Sejarah yang memihak mengenang Sartono Kartodirjo yang membuatnya menjadi pelopor dalam pergeseran historiografi yang bersifat Belanda sentris, Eropa sentris, menjadi Indonesia sentris. Beliau perintis penulisan sejarah Indonesia dalam paradigma Indonesia sendiri. Beliau memiliki pikiran-pikiran yang cemerlang dan orisinil, juga seorang sejarawan yang memiliki cinta mendalam kepada bangsanya. Ilmu dan keahlian dalam bidang sejarah menjadi wahana baginya untuk menyalurkan bakti dan cintanya kepada bangsa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu merupakan video perkenalan filosofi tentang nama dari kelompok 4. Sebelum dilanjutkan oleh presentator berikutnya, saya akan memberi info, yaitu untuk tema presentasi kelompok 4 hari ini adalah ilmu sejarah. Dan kita akan membahas tentang isu penghapusan mata pelajaran sejarah dari kurikulum nasional. Baik, presentator pertama yaitu Afif Lutfi yang akan menjelaskan latar belakang isu tersebut. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ada. Dengar. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang dari isu penghapusan isu dihapusnya mata pelajaran sejarah dari kurikulum nasional. Dalam penyederhanaan kurikulum pelajaran sejarah, rencananya akan dihapuskan dari mata pembelajaran wajib. Rumor penghapusan mata pelajaran sejarah yang menjadi ramai dan kabarnya yang simpang siur memicu kekhawatiran akan pendidikan anak-anak Indonesia. Terkait rumor tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya angkat bicara berikan klarifikasinya. Melalui Instagram resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim berikan penjelasan mengenai rumor yang salah tersebut. Nadiem Makarim akui ia terkejut dengan cepatnya informasi yang tidak benar mengenai isu penghapusan mata pelajaran sejarah. Saya ucapkan sekali lagi tidak ada rencana kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional, ujar Nadiem Makarim dikutip dari pikiranrakyat.com dari unggahan Instagram @kemendikbud.ri pada 20 September 2020. Mantan CEO Gojek ini juga mengungkapkan jika penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan hingga 2022, sehingga pada tahun 2021 tidak akan ada perubahan kurikulum, apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah. Ia ingin menjadikan sejarah sebagai suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik, yang bisa menginspirasi. Dan Nadiem Makarim juga menghimbau masyarakat agar tidak membiarkan informasi yang tidak benar kemudian menjadi liar. Mungkin sekian penjelasan dari latar belakang dari saya. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Ildira. Ya, baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar. Suara saya terdengar? Terdengar, Dira. Oke. Ya. Baik, di sini saya akan memaparkan rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama ada bagaimana isu sejarah. Yang kedua, apakah benar pelajaran sejarah akan dihapus dari kurikulum nasional. Yang ketiga, apa dampak positif dari isu penghapusan pelajaran sejarah. Dan yang keempat, apa dampak negatif dari isu penghapusan pelajaran sejarah. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siva. Kepadanya saya persilakan. Suaranya terdengar? Terdengar, Siva. Oke. Bismillah. Jadi jika dilihat gitu ya dari berita yang saya baca mengenai isu ini, guru-guru menolak adanya kebijakan penghapusan mata pelajaran sejarah karena menurut mereka itu hal tersebut bisa mengikis identitas bangsa, di mana identitas bangsa tersebut dibentuk apabila masyarakat mengetahui dan memiliki memori sejarah yang sama. Oleh karena itu, isu ini tidak berdampak positif, khususnya di lingkungan pendidikan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa pelajaran sejarah ini memberikan nilai-nilai kebangsaan yang tidak diajarkan di pelajaran lainnya.
Karena itu perannya menjadi penting sebagai mata pelajaran wajib di lingkungan pendidikan. Dan apabila isu mengenai penghapusan pelajaran sejarah ini tidak terrealisasikan, menimbulkan dampak positif, diantaranya membuat orang yang mempelajarinya lebih paham tentang asal-usul suatu, baik itu mengenai negara Indonesia atau perkembangan manusia. Dan pelajaran sejarah juga dapat memberikan gambaran peristiwa masa lalu kepada kita sebagai evaluasi untuk di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari penghapusan mata pelajaran sejarah. Yang pertama adalah kurangnya kepengetahuan akan peristiwa-peristiwa penting di masa lampau. Di dalam sejarah kita belajar mengenai kejadian-kejadian penting di masa lampau. Nah, jika mata pelajaran sejarah itu dihapus, para siswa akan kurang mengetahui peristiwa-peristiwa penting itu. Terus yang kedua, apabila orang Indonesia tidak tahu mengenal sejarah sendiri, mereka akan menjadi bangsa Tuwidihen, sebuah bangsa tangan kedua. Yang dimaksud tangan kedua adalah bangsa Indonesia hidup di bawah naungan bangsa lain dan lebih mengenal sejarah negara-negara barat dibandingkan sejarah bangsa sendiri. Jika demikian yang terjadi, bangsa Indonesia tidak akan bisa benar-benar berdaulat dan tidak akan tahu dari mana diri mereka berasal serta hendak kemana mereka bertujuan. Terus yang ketiga, mempersempit wawasan nilai kebangsaan siswa. Di dalam mata pelajaran sejarah terdapat nilai kebangsaan. Contohnya, kita belajar mengenai perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Di sana itu mengandung nilai kebangsaan. Jadi jika mata pelajaran sejarah itu dihapus, wawasan nilai kebangsaan siswa akan sempit. Terus yang terakhir, siswa hanya akan berfokus mencari kekinian. Otomatis, jika mata pelajaran sejarah itu dihapus, siswa akan terus-menerus mencari kekinian atau modernisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, jadi ini hasil analisis kasus. Nah, ini analisisnya kita pakai yang SWOT ya. Sebenarnya ini tuh yang kayak buat bisnis atau pengembangan diri, cuman kayak nggak ada salahnya juga kan kalau misalnya dipakai buat ini. Nah, yang pertama itu untuk kekuatannya dari kasus yang kita bahas hari ini. Yang pertama untuk kekuatan, jam pembelajaran sejarah mungkin bisa diganti supaya lebih fokus untuk menguatkan keahlian atau manajemen sikap. Nah, ini kalau misalnya benar-benar terjadi ya maksudnya. Terus yang kedua, sejarah bisa dipelajari secara mandiri dengan kemudahan akses dalam berbagai hal di zaman sekarang. Nah, sekarang ini kan internet udah banyak yang bisa akses gitu ya. Terus banyak juga blog-blog gitu atau enggak dari YouTube juga banyak. Nah, selanjutnya kelemahan kalau isu ini benar-benar terjadi. Nah, isu ini tuh melemahkan pemahaman anak bangsa mengenai sejarah yang ada di dalam negara sendiri. Nah, kita aja kadang kalau misalnya belum dijelasin sama gurunya gitu suka nggak paham, kalau nyari sendiri sumbernya suka beda-beda. Nah, jadi kelemahannya itu. Selanjutnya, dapat mengurangi rasa bangga anak bangsa terhadap negara. Nah, kalau misalnya kita nggak belajar sejarah kan kita nggak tahu, jadi bingung apa yang mau dibanggain gitu. Selanjutnya ada opportunity. Nah, ini tuh buat kesempatannya mungkin bisa lebih mengefektifkan waktu pembelajaran supaya pendidikan karakter lebih kuat. Soalnya kan yang sekarang itu sistem pendidikannya juga lebih menguatkan di pendidikan karakternya juga gitu biar jadi sebentar. Iya maaf. Supaya karakternya itu jadi bagus gitu. Nah, yang terakhir ini ancaman kalau isunya benar-benar terjadi. Nah, akan terjadi kebutaan terhadap sejarah bangsa, khususnya pada siswa-siswi yang perlu diberi pemahaman mengenai sejarah Indonesia. Kan kita tuh nggak semuanya suka pelajaran sejarah kan, ada juga yang suka seni, ada juga yang suka olahraga, pokoknya beda-beda. Nah, kalau misalnya nggak dipaksa untuk belajar, bakal ada yang biasa aja gitu, malah jadi nggak tahu sama sejarahnya. Nah, selanjutnya
sikap semena-mena terhadap Indonesia. Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, jadi kita tuh di Indonesia tuh mungkin bakalan kayak cuma numpang hidup doang, padahal ada sejarahnya juga. Nah, selanjutnya kurang menghargai Indonesia karena ketidaktahuan akan sejarah dan perjuangan bangsa. Nah, ini yang tadi ya. Yang terakhir, tidak semua anak mau dan tertarik belajar mandiri mengenai sejarah. Mungkin sekian untuk analisis kasusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismi mengenai kesimpulan. Baik, terima kasih Dewi. Terdengar suara saya? Iya, terdengar nih. Iya, baik. Saya akan menyimpulkan dari presentasi kelompok 4 hari ini, yaitu sejarah merupakan pelajaran yang penting bagi semua orang, karena dengan sejarah kita dapat mengetahui dan menganalisis setiap peristiwa di zaman lampau. Manfaat yang kita dapatkan juga banyak dari pelajaran ini. Contohnya seperti membuat pikiran berkembang kritis, serta dapat menginspirasi kita. Hampir tidak adanya dampak negatif bagi kita ketika mempelajari sejarah, maka dari itu pelajaran sejarah tidak patut untuk dihilangkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sendiri telah menegaskan bahwa pelajaran sejarah tidak dihapuskan. Beliau berkata, saya ucapkan sekali lagi tidak ada rencana kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional. Nadiem menegaskan bahwa misinya sebagai Mendikbud kebalikan dari isu yang timbul, atau penghapusan mata pelajaran sejarah itu sendiri. Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru, agar kita bisa menginspirasi mereka, ucapnya. Baik, kesimpulannya yaitu pada sejatinya setiap pelajaran itu merupakan hal yang penting. Kawan-kawan, apalagi pelajaran sejarah, karena dengan adanya sejarah kita bisa mengetahui sebab akibat dari peristiwa yang terjadi di masa lampau ataupun yang terjadi pada masa sekarang. Baik, telah selesai presentasi dari kelompok 4 pagi hari ini. Akan dilanjutkan oleh video iklan layanan masyarakat dari kelompok 4. Selamat menyaksikan. Dewi. Masing-masing. Yang tentunya harus diketahui. Sejarah tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Apalagi kalau mengenai negara sendiri. Sudah sepantasnya setiap negara memiliki histori perjuangan masing-masing. Yang tentunya harus diketahui serta dipahami oleh generasi penerus bangsa. Namun, belakangan ini muncullah isu-isu yang cukup membuat gaduh para pelajar. Pasalnya, dalam rumor penyederhanaan kurikulum, pelajaran sejarah rencananya akan dihapuskan dari mata pembelajaran wajib. Rumor penghapusan mata pelajaran sejarah ini menjadi ramai, dan kabarnya yang simpang siur memicu kekhawatiran akan pendidikan anak-anak Indonesia. Lantas, apa sih yang akan terjadi kalau mata pelajaran sejarah dihapuskan? Katanya mata pelajaran sejarah harus dihapus. Benar gak tuh? Benar. Duh, gak bisa kayak gini nih. Mata pelajaran sejarah itu harus tetap ada. Ya, sejarah bilang bisa belajar sendiri. Banyak tuh di YouTube dan media lain yang suka bahas sejarah. Gak bisa gitu dong. Sejarah itu penting buat kita semua. Lagian, kalau gak belajar dari sekolah dan harus mandiri, emangnya pada belajar beneran? Bisa lah. Ikutinnya Dewi sama-sama aja belajar sendiri. Dewi? Iya. Emang iya, belajar sejarah sendiri itu lebih efektif? Gimana ya? Menurutku sih kurang efektif, karena tidak semua orang minat sejarah sampai mau meluangkan waktu untuk mencari lebih jauh. Tuh kan benar, belajar sejarah itu seharusnya diwajibkan, supaya kita tahu asal-usul dari bangsa kita sendiri.
Gak lucu kan kalau kita gak tahu apa-apa tentang negara kita sendiri? Iya, sejarah itu tidak boleh dijadikan opsi sekian. Wajib banget dipelajari, apalagi untuk anak-anak sekolah. Gak ada ruginya loh kita belajar sejarah. Betul, kalau kita gak tahu sejarah, bagaimana mau cinta sama negara sendiri? Nah, tepat sekali Ildira. Hasan, kamu juga gak boleh malas-malas belajar sejarah ya. Iya, maaf deh ya. Sekarang aku sadar berapa pentingnya sejarah itu. Sejarah merupakan pelajaran yang penting semua. Dari sejarah kita dapat mengetahui dan menganalisis peristiwa di zaman. Manfaat yang kita dapatkan juga banyak dari pelajaran ini. Contohnya seperti membuat pikiran bertumbuh kritis, kita dapat menginspirasi kita. Hampir tidak adanya dampak negatif bagi kita ketika mempelajari sejarah. Maka dari itu, pelajaran sejarah tidak patut dihindarkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sendiri telah menegaskan bahwa pelajaran sejarah tidak dihapuskan. Beliau berkata, "Saya ucapkan sekali lagi, tidak ada rencana kebijakan, regulasi, atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional." Nadiem menegaskan bahwa misinya sebagai Mendikbud adalah kebalikan dari isu yang timbul atau penghapusan mata pelajaran sejarah. Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita agar bisa menginspirasi mereka, ucapnya. Maka dari itu, yuk kita belajar sejarah dengan giat. Baik, itu merupakan video iklan layanan masyarakat dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk berikutnya ada sesi kritik dan saran dari kelompok penilai. Untuk kelompok penilai, saya persilahkan. Iya, terima kasih kepada moderator. Saya dari kelompok 5 yang ditugaskan untuk menilai kelompok 4. Penilaian kan dilihat dari beberapa indikator, dari kemampuan menyampaikan materi, menguasai kelas, pendalaman materi, tata bahasa, dan keterkaitan materi itu udah bagus. Tapi kurangnya di gestur, soalnya tadi ada beberapa teman-teman yang pada off cam gitu, jadi saya nggak bisa nilai gesturnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penilaian video oleh Syaifan. Makasih. Oke, bismillah. Kedengaran suara saya? Terdengar. Sudah terdengar suara saya? Terdengar, Syaifan. Terdengar. Terdengar. Terdengar, Ipan, terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Terdengar, Ipan, terdengar. Kedengaran, Saifan. Masya Allah, saya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Saifan. Coba ngomong lagi. Halo? Jidan. Suara saya sudah terdengar belum? Sudah. Ada, Saifan. Ada yang dangdutan lagi, Saifan. Ada, Saif, ada. Wow. Sok aja ngomong. Saifan. Terdengar, Saifan, terdengar. Oke. Jadi penilaian, perkenalkan saya diminta untuk sebagai penilai video. Jadi di sini ada beberapa kriteria yang merupakan kriteria penilaian video, itu kreativitas, kerjasama tim, kualitas gambar, kemudian kualitas suara, kesesuaian dengan tema, bobot materi iklan, cakupan sasaran iklan, kemudian kesesuaian respon dan wawancara.
Yang pertama, untuk kreativitas saya akui cukup bagus karena memang videonya cukup menarik, dari mulai menampilkan video sejarah atau suatu film ditampilkan sebagai materi, kemudian juga di balik itu juga ada menggunakan pemeran kartun, dan juga meskipun kartunnya juga kan menggunakan suara dari teman-teman sekalian. Kemudian juga untuk kualitas gambar cukup bagus karena juga mungkin berhubung menggunakan mic jadi agak pecah-pecah sedikit, tapi itu bukan kesalahan dari kelompok 4. Soal suara cukup terdengar dengan bagus. Namun sangat disayangkan kalau menurut saya alangkah lebih baiknya juga bisa mengetek videonya dari teman-teman sekalian gitu. Jadi nggak semua tuh menggunakan kartun ataupun film dari suara saya terdengar nggak sih? Terdengar, Saeb. Udah saya mending ngomong ya. Lain omongan lu gak usah. Maaf nih, grogi nggak biasa jadi tim kritik sih saya. Jadi intinya itulah, untuk kualitas gambar cukup bagus, suara juga cukup bagus. Namun bagi saya alangkah lebih baik juga di situ ada pemeran video dari kelompok 4 itu sendiri gitu. Jadi nggak semata-mata dari kartun sama film-film. Mungkin itu aja sih kritik dari saya. Selebihnya mah keren, luar biasa. Sudah cukup dari kelompok penilai? Izin menambahkan ya. Terdengar suara saya? Terdengar, silahkan Aida. Mungkin dari kami kelompok 5 gitu. Untuk penyiapan pematerian juga bagus sih sebenarnya itu untuk kelompok 4. Dari penyiapan belajar juga ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu harus disiapkan terlebih dahulu. Mungkin untuk masalah PPT-nya gitu. PPT-nya itu menurut kami agak terlalu kepanjangan. Kalau menurut kami sih ya, mungkin khususnya untuk yang tidak suka baca barangkali ini jadi tidak punya keinginan gitu untuk bacanya. Dikarenakan PPT-nya yang terlalu panjang, mungkin harus lebih yang poin-poin pentingnya saja kalau menurut kami. Begitu sih. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Aida. Ada lagi dari kelompok penilai? Sudah cukup, Mi. Oke, baik. Terima kasih untuk dari kelompok penilai. Semoga segala kritik dan saran bisa diterapkan oleh kami di presentasi berikutnya dan untuk kelompok-kelompok lainnya juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan menuju ke sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, keywordnya tulis love peace. Pakai caps lock semua. Saya akan menampung 2 pertanyaan aja. Untuk mempersingkat waktu ya. Dimulai dari sekarang, 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk penanya pertama ya. Untuk Ya Allah, biar. Taipan, oke. Woi. Ya udah. Silakan bertanya. Siapa, Mi? Punten, Mi. Maul. Oh ya, oke. Makasih ya atas kesempatannya. Nama saya Maulidia, izin bertanya. Buat yang masalah ini kan hoax ya, tapi emang sebelumnya mau pribadi nggak tahu gitu, belum tahu gitu kapan spesifiknya ada hoax ini. Itu teh penyebab hoax itu tersebar apa ya, kurang lebih kira-kira apa sih yang nyebabin si hoax itu cepat menyebar, terus karena apa gitu, siapa yang nyebarin duluan. Kalau misalnya tadi ada di PPT tapi saya kurang nangkep, mohon maaf, tapi boleh gak diceritain gitu awal-awalnya kenapa bisa tersebar. Terima kasih. Baik, terima kasih Maul atas pertanyaannya. Untuk penanya berikutnya, Zidan, silakan. Ya, terima kasih kepada saudari Ismi yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya mengenai ini sejarah kan ya. Sejarah di Indonesia sendiri diwajibkan dan harus untuk dipelajari dan dipahami oleh setiap
siswa di Indonesia begitu ya. Tapi pada kenyataannya tadi juga kan ada gitu kan ya yang nggak mempelajari sejarah. Terus kemudian kalau kita bandingkan dengan negara yang lain gitu, misalkan saya yang tahu itu negara Singapura gitu. Negara Singapura itu menjadikan pelajaran sejarah itu sebagai mata pelajaran pilihan, jadi nggak wajib gitu. Jadi si siswa itu boleh untuk mengambil mata pelajaran tersebut, boleh juga tidak gitu. Nah, sedangkan negara Singapura sendiri dengan kurikulum yang seperti itu bisa membuat negaranya itu maju gitu kan ya. Nah, gitu kan. Jadi seberapa penting sih, seberapa urgensinya gitu kita mempelajari sejarah ini gitu kan. Sedangkan dari pembuktiannya juga gitu kan, walau pelajaran sejarah tidak diwajibkan atau tidak dipelajari gitu, tetapi negara tersebut masih bisa maju gitu kan. Dan karena realitanya sekarang Indonesia masih menjadi negara berkembang. Mungkin gitu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para penanya. Untuk berikutnya, silakan dari kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Maulidia dan juga Zina. Saya persilahkan. Baik, saya yang akan menjawab pertanyaan dari Maulidia ya. Dari apa penyebab hoax tersebut cepat menyebar dan siapa yang menyebarkan duluan? Menurut artikel yang saya baca, rencana tersebut tertuang dalam draft sosialisasi penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional pada tanggal 25 Agustus 2020 kemarin. Jadi berita ini masih hangat-hangat guys. Sebenarnya tuh kalau misalnya kalian cari nanti setelah presentasi ini itu beritanya mulai dari bulan September kemarin. Ya, hal itu dikarenakan tertuang di draft yang tadi saya sebutkan. Di dalamnya salah satunya itu rencana penghapusan mata pelajaran sejarah bagi siswa-siswi di SMK. Sementara pada pelajar SMA, sejarah akan dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan sehingga sejarah bukan lagi pelajaran wajib yang harus diambil oleh siswa-siswi. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan. Baik, silakan. Yang ingin menambah. Halo, terdengar? Terdengar. Ya. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Maulidia. Apa penyebab hoax tersebut cepat menyebar dan siapa yang menyebarkan duluan? Apakah bisa diceritakan bagaimana bisa tersebar? Dari yang saya baca, isu tersebut muncul karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kayak gitu. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, boleh? Silakan Andika. Itu apa namanya? Cuma nambahin sih apa terkait penggunaan kata hoax dan apa namanya? Dan apa? Ya pokoknya terkait penggunaan hoax. Kalau menurut saya sih isu kayak gini namanya bukan hoax gitu. Kalau kita tahu definisi hoax itu kan sebenarnya lebih tepatnya kan apa? Berita bohong yang sengaja dibuat untuk apa? Untuk menutupi, untuk memutarbalikan fakta yang sebenarnya ada gitu. Jadi kalau isu ini ada gitu, kalau isu ini ada kemudian dapat diverifikasi langsung sama Nadiem Makarim gitu, sama orang yang punya kewenangan untuk berbicara, itu namanya bukan hoax kalau menurut saya gitu.
Terima kasih. Baik, terima kasih Dika. Ada yang ingin menambahkan dari teman-teman? Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Baik, untuk Maulidia Nisa, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih ya, teman-teman. Sama-sama, Maul. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan Zidan, saya serahkan ke kelompok 4. Silakan menjawab. Izin menjawab pertanyaan Jidan. Jawab pertanyaan. Baik, Afif dulu, baru Ildira ya. Sok Eldira dulu, nanti nambahin. Baik. Iya. Nanti dulu ya. Ini, jadi kan gini. Zidan bertanya, seberapa penting kita mempelajari sejarah ini, sedangkan dari pembuktiannya, walau dari pelajaran sejarah tidak dipelajari, Singapura bisa menjadi negara maju. Jadi gini, kita kan mengatakan bahwa negara maju atau negara berkembang itu tidak dilihat apakah dia mempelajari sejarah atau tidak kan. Jadi maju tidaknya sebuah negara itu tidak menjadi apa ya, tidak berpatok pada apakah dia mempelajari sejarah atau tidak gitu. Jadi menurut saya sejarah itu tidak sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi apakah sebuah negara ini menjadi negara maju atau berkembang. Karena kan kita bisa lihat Singapura menjadi sebuah negara maju karena ya mungkin orang-orangnya yang telaten, yang rajin, yang berkompeten dan lain-lain kan. Sedangkan Indonesia itu mayoritas masyarakat Indonesia itu masyarakat yang kurang mempunyai kurang mempunyai ini sesuatu yang membuatnya maju gitu. Maksudnya mungkin kurang mempunyai rasa ingin berkembang gitu kan, ingin maju gitu kan, karena kan ya kayak gitu deh pokoknya. Jadi intinya tuh gini, sebuah negara dikatakan maju sebetulnya kan tidak berpatok kepada apakah dia mempelajari sejarah atau tidak gitu kan. Karena menurut saya mempelajari sejarah itu adalah merupakan suatu keharusan gitu, supaya suatu negara itu tahu bagaimana asal-usul dari negaranya sendiri gitu. Jadi dia tidak buta gitu terhadap negaranya sendiri. Kalau pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Baik, Afif, silakan lanjutkan. Baik, jadi menurut saya seberapa penting pelajaran sejarah itu sangat penting dikarenakan kita merdeka juga kan gara-gara jasa para pahlawan. Masa kita tidak menghormatinya gitu kan, ada sejarahnya gitu. Terus kalau Afif? Oke, mungkin Afif ada kendala sinyal. Baik, untuk yang akan menambahkan, untuk yang pertama, Saudara Fauzar, silahkan. Ya, bismillah. Terdengar suara saya? Terdengar. Ya, mau namain ini sedikit kalau bagaimana sejarah bisa mempengaruhi gini. Di Amerika sendiri sebagai negara yang sudah maju, presiden-presiden terdahulunya tuh ditanya apakah dia suka pelajaran sejarah. Iya, pelajaran sejarah dan geografi itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Kemudian kalau ditanya, Nabi Muhammad SAW sendiri itu mengambil sikap banyak dari sejarah, misalkan dari sikapnya Nabi Yusuf, dari sikapnya Nabi Ayub. Dalam menghadapi kaum-kaum kafir Quraisy tuh Nabi Muhammad tuh mengambil sikap dari sejarah-sejarah orang-orang terdahulu yang pernah melalui masa-masa tersebut. Jadi kalau dikata sejarah itu tidak terlalu penting, saya kurang setuju dengan pernyataan yang tadi diungkapkan. Nah, saya sendiri berpendapat bahwa
sejarah itu penting sekali untuk kita mengambil sikap ke depannya bagaimana, karena setiap masalah yang sudah dilalui oleh orang-orang terdahulu pasti samalah polanya yang akan kita hadapi di masa depan gitu. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Fauzar. Untuk penambah berikutnya ada Saudara Aji. Silahkan Aji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin menambahkan ya. Tadi itu pertanyaan seberapa penting kita mempelajari sejarah. Ya, kalau berbincang mengenai seberapa penting, tentu sejarah memiliki nilai yang tinggi gitu ya untuk kita semua. Karena apa? Sejarah orang yang mempelajari sejarah dan orang yang tidak mempelajari sejarah itu akan beda pasti pola pemikirannya gitu ya. Kalau yang orang yang mempelajari sejarah pasti mereka melihat ke belakang tentang perjuangan-perjuangan sebelumnya gitu ya. Jadi di situ ada timbul jiwa nasionalismenya gitu. Sedangkan orang yang tidak mempelajari sejarah itu pasti bakal ada acuh terhadap yang sebelumnya. Misalkan negara kita sudah merdeka, tetapi kita tidak mempelajari siapa yang memerdekakannya, apa aja perjuangannya gitu. Kita bisa hanya merasakan saja gitu ya, cukup merasakan saja, tidak tahu terima kasih lah kalau bahasa sekarangnya mah gitu. Kemudian dalam Al-Quran juga sudah jelas gitu ya, bahwa isi dalam Al-Quran itu hampir setengahnya itu merupakan cerita tentang sejarah atau peristiwa-peristiwa umat terdahulu gitu ya. Nah, di situ sudah dijelaskan itu. Itulah pentingnya sejarah gitu. Untuk menjadikan kita memiliki rasa jiwa nasionalisme atau terima kasihnya kepada para pejuang-pejuang sebelumnya gitu. Terus kenapa Singapura bisa menjadi negara yang maju gitu meskipun nggak belajar sejarah gitu ya. Tadi kita bisa dilihat dalam perilakunya gitu ya, terus pola pemikirannya gitu ya, antara yang belajar sejarah atau yang tidak belajar sejarah gitu. Misalkan kalau Singapura mah hanya mementingkan yang sekarang saja gitu ya, teknologi, tentang kehidupan modern sekarang gitu. Kalau ditanya sejarah gimana itu pasti bakalan kurang gitu ya, bakalan kurang. Kecuali kita lihat di negara Indonesia sangat pro sekali terhadap sejarah gitu ya. Apalagi kalau di kuliah-kuliah gitu ya, sangat hot sekali tentang sejarah-sejarah yang kita pelajari gitu ya. Nggak tahu tas sejarah Singapura gimana, soalnya Aji belum pernah ke sana gitu ya. Itu mungkin pelajaran tambahan dari Aji ya, pokoknya penting sangat. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Aji. Untuk penambah terakhir ya, untuk mempersingkat waktu, Saudara Sidik, saya persilakan. Tes. Kedengaran? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada moderator. Jika dilihat dari seberapa penting mempelajari sejarah, itu subjektif ya. Nah, tapi kan Jidan pembuktiannya kepada Singapura gitu, negara maju. Setiap negara itu mempunyai sistem-sistem tersendiri gitu. Jadi mungkin di Singapura tidak cocok di adanya pendidikan sejarah gitu, pelajaran sejarah. Kalau kita balik lagi ke sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia landasan filosofisnya juga landasan filosofis Pancasila gitu. Di sejarah kan kita diceritakan bagaimana terbentuknya Undang-Undang Dasar, terbentuknya Pancasila. Mungkin karena landasan filosofis pendidikan kita Pancasila, maka kiranya adanya pelajaran Pancasila, pelajaran sejarah dapat menguatkan landasannya gitu, menopang dasar pendidikannya gitu. Seperti mungkin Indonesia kan negara yang sangat menjunjung nasionalisme gitu. Kalau dilihat dari seberapa penting, terkadang kita tuh
buta mata sebelah ya. Ketika kita berbicara pendidikan sejarah Indonesia tidak penting loh. Kalau begitu, pendidikan sejarah tidak penting loh. Bagaimana dengan pendidikan sejarah tentang Rasul, tentang yang lain-lain? Itu sangat berguna loh sejarahnya. Kita bisa menentukan suatu hadis hukum gitu. Itu kan dari sejarah gitu. Kadang buta mata sebelahnya juga ketika kita ngapain sih belajar sejarah bangsa Arab, kita belajar bangsa sendiri. Nah, terkadang ada bangsa Indonesia itu masih seperti itu. Harusnya dengan belajar sejarah urgensinya ya sangat-sangat penting gitu. Maka intinya gitu ya, secara garis besarnya ini balik lagi ke sistem pendidikan Indonesia. Dirasa seberapa penting karena melihat landasan filosofis pendidikan kita adalah Pancasila, ya mungkin sejarah dicukupkan untuk menguatkan dasarnya gitu, dasar pendidikan kita tuh. Gitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sidik. Saya kembalikan ke penanya. Zidan, apakah sudah cukup jelas? Iya cukup. Jadi mungkin ya menurut saya dari kesimpulannya mungkin ya sejarah itu penting. Tetapi kan di Indonesia sendiri gitu. Kalau pikiran saya ya, jadi kan di Indonesia sendiri itu kan diwajibkan, sedangkan di negara maju yang saya contohkan di Singapura itu tidak wajib gitu. Itu menjadi pilihan. Jadi mungkin apabila misalkan kita mewajibkan pelajaran sejarah gitu, nantinya kita stuck di situ-situ terus gitu. Jadi makanya mungkin mereka yang negara maju tersebut menjadikan pelajaran sejarah itu menjadi sebuah pelajaran pilihan. Jadi mereka lebih memperbanyak mempelajari keilmuan-keilmuan yang lainnya agar memajukan negaranya tersebut gitu. Kalau misalkan Indonesia kan menjadikan sejarah itu pelajaran wajib gitu. Jadi ya udah pelajaran-pelajaran yang lain yang harusnya bisa membuat negara Indonesia itu maju jadi ketinggalan, mungkin kayak gitu ya. Ya, udah. Terima kasih ya. Kalau mau diskusi nanti sambil ngopi-ngopi. Ya juga, terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4 hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semangat menjalani perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.